Dapat ya, dapat ya. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good people, senang banget ya hari ini kita balik lagi menyapa good people semuanya. Pastinya dalam acara yang terbaik. Dan seperti biasa juga ya, yang terbaik juga ditemani sama band setia kita yang selalu bikin semangat, selalu bikin seru. Pastinya ada Semuka. Kemarin malah yang chat aku buka program itu baik. Sekali lagi. Iya, bisa. Dan kali ini ya, di episode kali ini yang terbaik ini akan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa paham banget tentang alam Aceh. Kalau kita melihat alam Aceh yang sekarang ya, luar biasa banget potensinya, baik itu dari wisata alamnya atau bahkan dari ragam jenis dari flora dan juga fauna. Dan sekarang kita mau hadirin, ini ada bintang tamu yang paham banget tentang burung. Waduh, fauna yang luar biasa cantik banget ya. Ada Bang Agus, pengamat burung Aceh. Oke, Bang. Bang Agus, silakan. Silakan duduk, Bang. Selamat datang di yang terbaik. Nah, good people, Bang Agus ini adalah pengamat burung Aceh yang pastinya udah paham banget ragam jenis burung khususnya yang ada di Aceh ya, Bang ya? Sedikit banyaknya. Sedikit banyaknya. Oke. Bang Agus apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik ya, sehat ya. Sehat. Oke. Bang Agus nih sebelum kita bahas lebih lanjut tentang burung-burung apa aja yang ada di Aceh, kita mau kenalan dulu nih dengan Bang Agus sendiri. Bang Agus ini sebenarnya sosok siapa sih, Bang? Nah, gitu. Kegiatan sehari-harinya biasa ngapain aja gitu. Oke, ya. Kalau ditanya siapa, saya bukan siapa-siapa sih sebenarnya. Who is Agus gitu orang pada nanyain. Jadi hanya ya hobi ya. Saya suka melihat satwa liar di alam, di hutan-hutan yang fokusnya memang lebih ke pengamatan burung di hutan Aceh. Jadi kita udah intens dari 2016
2009 awalnya. Oh, wow. 2009 kita udah coba untuk menggali potensi keanekaragaman burung di Aceh, terus berlanjut hingga sampai saat ini. Wah, berarti Nah, udah sekitar hampir 12 tahun ya? Iya, Hampir 12 tahun Bang Agus menggeluti bidang ini gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya awalnya dari hobi kah atau gimana tuh Bang? Atau memang ada kerjaan yang mengharuskan Bang Agus untuk melihat ini? Nah, konteksnya mulanya itu dari penasaran. Oh, penasaran. Penasarannya itu ada, kita mulai sebenarnya di 2 tahun sebelumnya lagi, di tahun 2007 tepatnya, itu ada kasus flu burung pada burung liar. Oh, Nah, kita melihat ada potensi untuk dikaji, dan diisukan hari itu adalah burung migrasi yang membawa virus flu burung ke Indonesia. Nah, dari situ kita coba belajar di 2009 kita coba intens untuk mengkaji lebih dalam. wah menarik banget nih. Tapi apa aja sih yang dikaji sama Bang Agus? Nanti kita bakal kulik-kulik lagi, bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Agus. Tapi sebelum itu, Pe mau panggil nih ada satu bintang tamu lagi yang udah explore berbagai wisata alam yang ada di Aceh. Langsung aja kita panggil, ini dia ada Aan Risnanda dari Discover Nanggro. Silakan. Silakan duduk Bang Aan. Bang Aan ini adalah teman lamaku, rekan kerjaku. Jadi dulu sekarang udah nggak gitu temenan ya. lagi nih? Sekarang teman juga, cuma dulu benar-benar intens banget ya Bang Aan ya. Tapi apa kabar nih Bang Aan hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah ya. Semakin segar kayaknya. Kayaknya sekarang makin awet muda ya Bang Makin ya. tua atau makin muda nih ya? Makin awet muda gitu ya Oke, wajahnya. Nggak apa-apa umurnya semakin tua, tapi yang penting segar ya Bang ya. Segar. Benar. Ini Bang Aan ini adalah direktur dari Discover Nanggro ya. Tapi sebenarnya Discover Nanggro ini apa sih Bang? Nah, Discover Nanggro ini adalah platform atau komunitas awalnya yang sekarang udah menjadi perusahaan yang kita berfokus di explore. Oke. Kita main basicnya fokus di Aceh, terutama wisata alam, termasuk wisata air, gunung, dan laut, sama potensi-potensi wisata lainnya, Pia. Jadi kita bekerja sama dengan pihak swasta dan juga pihak instansi pemerintahan, Dinas Pariwisata dan Kementerian dalam membantu program mereka untuk mengeksplor destinasi pariwisata. Oke, jadi kalau bisa kita bilang komunitas anak-anak muda yang ikut membantu pemerintah untuk memajukan pariwisata Aceh, gitu ya, luar biasa banget nih. Bang Aan ini memang dari dulu cinta banget wisata kayaknya ya Bang ya, dari dulu Benar dia. pasti di alam terus ya. Kalau kita lihat Instagramnya itu pasti di alam, nggak mungkin di rumah. Kayak tidurnya di alam beliau ya. Tapi Bang Aan nih, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Discover Nanggro, Bang Aan ini sendiri backgroundnya itu siapa nih? Mungkin teman-teman di rumah belum kenal gitu. Siapa nih Bang Aan? Saya lelaki panggilan, Pia. Waduh, lelaki panggilan. Aduh, ini bisa diartiin dalam banyak hal ya. Itu gimana tuh Bang? Ya, basicnya memang bergerak di ranah komunitas awalnya ya, Oke. Pia. Terus kemudian melihat potensi, melihat teman-teman ada yang perlu dibantu, ada yang perlu ditinggalkan gitu. Jadi ada yang dibantu, ada yang ditinggalkan. Nah, oke, sorry. Ya, basicnya memang bergerak awalnya main di F&B, di food dan juga beverage. Terus coba melebar, kayaknya udah bosan main di kota nih gitu. Jadi di 2016 kita membangun beberapa komunitas lain, sampai ada yang menjadi perusahaan, ada yang menjadi tetap komunitas, ada yang lembaga swasta. Kita berfokus kemarin ada kerjasama dengan Dinas Pariwisata di selama 2 tahun 2017-18 kita main di majalah magazine elektronik dan juga magazine cetak awalnya. Ini bagian dari Discover Nanggro. Ini bagian ya? dari Discover Nanggro. Kita memang fokus di pengangkatan destinasi wisata yang ada di Aceh utamanya, Pia. Tapi kalau dari Bang Aan sendiri nih, kenapa sih bisa melek untuk bangun wisata Aceh itu? Dari pendapat Bang Aan sendiri nih. Karena berbicara Aceh itu berbicara potensi wisata sebenarnya, Benar. utamanya apalagi alam ya. You know, we don't have a mall, nggak ada pusat perbelanjaan yang bisa orang menghabiskan waktu sampai 1 hari kan di Banda Aceh. Dan kalau berbicara Aceh, orang-orang Aceh sendiri kan udah cukup biasa nih dengan alam Aceh nih. Betul. Dengan keberagaman dan juga dengan potensi alam yang kita punya. Nah, jadi kami pikir ditambah lagi dengan pada tahun ini kita semakin fokus karena kita juga sering dapat perhatian dari pihak pemerintah juga untuk membantu mereka untuk mengangkat destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Aceh.
Dan alhamdulillah berbicara sebelum pandemi, kita punya lebih banyak tamu yang datang menghubungi kita tuh daripada Benar. mungkin yang dinasnya sendiri gitu. Langsung ke Discover Nanggroe sendiri malah ya. Karena ya kalau pelancong kan mereka nggak pakai uang dinas gitu. Betul. Jadi mereka pakai cash sendiri. Yang kita tawarkan adalah wisata alam, dan lebihnya di Aceh ini adalah kita belum terlalu banyak human touch. Belum terlalu banyak sentuhan manusia. Jadi kalau ada orang-orang dari Eropa dan Amerika ataupun di luar Aceh sendiri, mereka biasanya seneng nih pihak. Kalau maaf misalnya kita compare misalnya pantai Aceh dengan pantai di Bali misalnya, vibe-nya pasti beda ya. Benar. Tapi kalau buat orang-orang yang pengen bahasanya virgin beach lah, Masih natural. masih natural, itu orang akan lebih memilih Aceh gitu. Benar, teman-teman masih surfing. alami, masih alami. belum ada campur tangan Belum. manusia. Dan Biarpun juga ada kos- tapi belum banyak gitu ya. Kosnya juga murah tinggal di Aceh kan Benar, gitu. murah Jadi juga, itu teman-teman paling pada penting. senang ngabisin waktu di sini. Berarti kalau Pi. kita lihat dari kegiatan Discover Nanggro ini ada juga berarti misalnya menjual paket-paket wisata gitu ya. Ada, ke kita juga wisatawan. termasuk lokal guide travel, tapi kita fokus di konten dan edukasi ya. Wah, tetap ya, walaupun tetap jualan di sana, tapi harus dengan edukasi juga ke Edukasi. para wisatawan, khususnya masyarakat Aceh gitu ya. Oke, kalau dari Bang Agus nih, Bang Agus ini sendiri waktu memulai dari tahun 2009 tadi ya Bang ya, 2009 itu memang ada komunitas atau Bang Agus sendiri tuh gimana tuh Bang? Ya, kita ada komunitasnya ya. Kita komunitasnya namanya Aceh Birder. Aceh? Aceh Birder. Aceh Birder ya, oke. Iya, jadi bird lah ya. Jadi memang kumpulan teman-teman yang memang suka sama burung, tapi yang di alam, bukan yang di dalam kandang. Oke, yang jadi kita- masih terbang-terbang di Ya. hutan gitu ya. Nah, terus kita sekarang juga setelah kita melakukan survei, penelitian, pengamatan dari behavior di burung, masuk ada kita temukan begitu banyaknya burung-burung endemik yang hanya ada di Aceh gitu kan, dan juga di Pulau Sumatera. Ini potensi juga untuk ujung-ujungnya kita buka trip wisata. Gitu. Kalau Bang Agus lihat sendiri nih, gimana potensi untuk wisata melihat burung ini di Aceh? Apakah udah tertarik gitu para wisatawan untuk ke spot wisata kayak gini, gimana tuh Ya. Bang? Untuk wisatawan, kalau sebelum pandemi ya, nah memang kalau di pandemi ini kita sangat terbatas. Betul, semuanya ini ya. Kalau dulu kita sudah start after kita penelitian risetnya selesai, kita coba publikasi di 2013, kita udah siap ya, dinyatakan siap untuk bisa go internasional. Alhamdulillah di tahun yang sama kita sudah ada tamu dari Inggris, Wow. beberapa dari Eropa, hingga puncaknya itu ya sebelum pandemi memang itu kita sudah mungkin 500-an wisatawan asing udah Malah ada. wisatawan asing lebih tertarik ya Bang Ya, ya untuk mempelajari karena burung. mereka lebih suka keaslian. Jadi Ya, kembali lagi ke yang ya, Bang Agus satwa cerita liar tadi ya. yang memang natifnya di Aceh, endemik ya, yang hanya di Aceh itu mereka tidak bisa jumpa di tempat lain, ya mereka wisatawan sekaligus edukasi dan menoreh catatan pribadi bahwasannya dia senang dan Betul. tidak ada pergi ke tempat lain itu tidak ada. Jadi Wah. udah kayak gitu. seperti Menarik itu. banget nih ya, good people ya, kata Bang Agus, ini memang beda banget alam Aceh dengan alam di luar ya. Ya. Ada keunikannya sendiri, ada alamiah sendiri yang bisa Ya. dijual untuk para Tepat wisatawan. sekali. Ini dia nih ada beberapa visual dari kegiatan Bang Agus ya Bang ya. Ini Ya. gimana Bang? Bisa dijelasin untuk video ini? Nah, ini untuk di video ini kita berlokasi di Burmulu Forest Park. Burung Kita, Mulu. kita ada identifikasi dulu ya dengan melakukan survei pakai teropong ini. Ada teropong binokular yang saya kenakan ini, kita pakai. Nah, kemudian kita publikasi. Datanglah tamu-tamu kita itu ada yang dari Eropa, Amerika, Australia, gitu kan. Ada juga Asia. Ya, mereka langsung menikmati keindahan alam sekaligus panorama, sekaligus juga satwa liarnya. Itulah burung. Gitu. Nah, di sini kita ada burung endemik Sumatera yang hanya ada di Sumatera dan dapat mudah kita temukan di Aceh. Wah. Nah, gitu. Jadi mereka melakukan trip itu, kita jungle trekking juga, gitu. Bahkan kita combine termasuk untuk melihat mamalia besar seperti orangutan, itu kita lakukan. Nah, ini kegiatan ini juga benar-benar apa ya? Terasa sensasinya karena kita tuh memang di alam tanpa mengganggu burung, bukan di dalam kandang, dan Betul. perilakunya bisa kita amati dengan betul-betul Perilaku bagaimana kondisi di aslinya alam. seperti Ya, apa ya Bang ya, bisa gitu. langsung kelihatan. Wah,
Tadi ada Bang Agus di situ ya, pakai Ya. teropong ini yang di bawah Ya. ini ya Bang ya? Ini Ya. apa nih Bang namanya nih Bang? Nah, Boleh ini pegang ya? ya ini teropong monokular. Heeh. Ini yang bisa kita pakai untuk spesies-spesies yang jaraknya jauh Oke. dan biasanya yang jarang bergerak. Oke, Ah. yang jaraknya jauh dan jarang Ya, bergerak. misalnya seperti elang ya, yang lagi bertengger itu jarang bergerak. Nah, ini kita pakai ini atau orang hutan kita pakai ini gitu. Menarik banget. Kalau yang bergerak-bergerak ini kita pakai ini, teropong ini, Itu namanya binokular. teropong binokular, ada dua Nah, jadi ini ya. biasanya ini yang selalu dipakai wisatawan, digantung di leher, dan ini biasa paling mudah untuk bisa melihat. Karena Paling wisatawan mudah. yang datang ke tempat kita itu bukan nggak memfokuskan untuk mengabadikan lewat lensa, tapi cukup dengan mata dan diingat di kepala dan mereka sudah senang tuh datang. Wah, menarik Seperti banget itu. nih ya. Jadi kalau mau wisata yang alami, yang natural, masih terjaga, itu bisa langsung datang ke Aceh aja ya Bang ya. Iya. Selain tadi ada wisata melihat berbagai macam burung di alam liar ya, Iya. di alam yang terbuka. Ada juga nih dari Discover Nanggro yang menawarkan paket wisata yang masih alami, lautnya yang luar biasa indah, masih terjaga banget, bisa sama Discover Nanggro. Tapi kalau untuk Discover Nanggro di masa pandemi kayak gini nih, yang mungkin wisatawan masih jarang ya ke Aceh ya. Gimana tuh Bang Aan? Kita di perusahaan selain berfokus kepada local guide, kita kan juga punya platform Hmm? yang itu kita juga masih tetap bisa share informasi. Nah, apa aja tuh Bang? Melalui apa? Kita punya Instagram, kita punya YouTube, Betul. dan kita juga ada e-magazine, ada majalah elektronik yang juga teman-teman juga bisa nyaksiin hasil rekapan-rekapan kita yang terbaru. Mm-mm. Nah, biasanya kita keluarin itu per 2 minggu. Wah. Nah, Ini salah satunya ya Bang ya untuk ini salah promosi satunya. juga ya. Ini apa nih Bang? Ini ada. Nah, kalau di wisata kan Pia tahu kita punya wisata alam dan kita Betul. juga punya wisata heritage. Heeh. Dan ini kebetulan kita sedang mengangkat wisata heritage dan budaya yang ada di Aceh. Heeh. Soal kearifan lokal, bagaimana kalau ada foreigners yang non muslim yang mau datang ke dan mau main ke Aceh seperti apa. Kita mengubah mindset orang-orang yang memang berpikir nggak usah ke Aceh deh, ntar lu dicambuk. Nggak usah ke Aceh deh, ntar lu harus gini-gini gitu-gitu. Dan ternyata semua komentar setelah teman-teman ke Aceh datang, mereka Rasain sendiri wow, ya. Aan, nggak kayak yang gua denger ya. Heeh. Wah, Aan, it's not like what I'm no ya gitu ya. Jadi yang kayak oh it's different. Jadi sebenarnya itu yang kita targetkan ya, karena pengen orang-orang datang dan nikmatin Aceh secara langsung sebenarnya. Wah, menarik banget. Itu tadi konsepnya kayak film ini juga ya Bang ya. Camp Ya, 100 ini yang tenda. kita Ini buat kegiatannya apa? 2019 itu Oke. adalah pengenalan soal kan kita sering konflik manusia dengan gajah. Betul. Jadi di 2019 lalu kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Aceh. Kita bekerja sama untuk melakukan edukasi gajah, yaitu kita akan menginap. Itu posisinya di CRU Sampoinit di Wah. Aceh Jaya. Benar. Itu kita menginap selama 3 hari 2 malam. Jadi semua tamu-tamu itu juga sifatnya itu non government ya. Mereka adalah orang-orang yang membeli paket untuk melakukan camping di alam, makan bersama kita di sana, dan juga kita melakukan edukasi soal gajah ya. Jadi dengan sendirinya mereka memang mau belajar, mau Jadi tahu gitu mereka ya. tahu gitu, karena orang pikir nggak usah main ke hutan ya, nanti kamu digigit harimau, dicuri sama apa-apa yang ada di hutan, apa segala macam. Nah, kita juga ingin mendobrak doktrin-doktrin Mindset seperti itu. itu. Karena sebenarnya ya manusia jauh-jauh sebelum kita hidup, nenek-nenek moyang kita udah tinggal di Tinggalnya alam sama hewan. dan buktinya mereka cukup bagus gitu loh. Iya, betul. Alam gak rusak kan, yang dilakukan, yang saya lakukan, yang Bang Agus lakukan sekarang itu juga bukan memperbaiki alam sebenarnya. Iya. Tapi Menghambat hancurnya alam. wah. Kami nggak punya daya upaya apa-apa untuk memperbaiki alam seperti teman-teman mungkin di luar apa segala macam. Juga hampir nggak ada manusia yang memperbaiki alam sebenarnya. Betul. Menghambat hancurnya alam bisa. Ya. Yang kita lakukan dengan tidak membuang sampah plastik, kita edukasi kalau ada pohon yang ditebang seharusnya harus ditanam lagi. Jadi itu sebenarnya cuman ya untuk bagian dari rasa syukur kita lah terhadap apa yang udah kita dapat sekarang. Betul. Tapi tadi tuh ada orang luar negeri juga ya yang ke Aceh bareng dengan Discover Nanggro. Itu gimana Bang respon dari mereka? Tapi jangan dijawab dulu Bang Aan, nanti kita bahas lagi, nanti kita cerita-cerita lagi bareng dengan Bang Aan dan juga Bang Agus. Untuk Good People jangan kemana-mana, tetap di Yang Terbaik. Lihat dunia dari sebuah sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi untuk jadi yang terbaik.
COVID-19 masih belum berakhir. Ayo terus jaga diri kita dan keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Tingkatkan juga kekebalan tubuh kita dengan cara perbanyak konsumsi sayur dan buah yang tinggi vitamin. Rutin berolahraga, cukup tidur, serta hindari stres dalam bekerja. Mari selalu terapkan protokol kesehatan dan gunakan masker. Bersama kita lawan virus COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Lihat dunia dari sebuah sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi untuk jadi yang terbaik. Seneng banget kita masih di yang terbaik dan pastinya ya hari ini kita masih dengan dua bintang tamu kita hari ini masih cerita-cerita tentang pesona Aceh dengan keindahan alamnya yang luar biasa banget. Ada Bang Agus dan juga Bang Aan dari Discover Nanggro. Luar biasa banget ya. Dan kita udah cerita-cerita banyak banget sama mereka berdua. Bang Agus ini kalau di sini kan udah ada dua buku nih di sini. Ini katanya ada nama Bang Agus di dalamnya. Ini buku tentang apa sih Bang? Boleh dong diceritain tentang buku ini. Ini ada buku tentang burung ya Bang ya pasti ya. Iya, Bird tentang burung. Watching Sites in Southeast Asia. Oke. Silakan Bang tentang apa ini? Cerita tentang buku ini ya. Mm-mm. Kebetulan habis kita research ya sebelum kita coba untuk buka untuk wisata, jadi kita publikasi juga. Gitu. Jadi hasil risetnya ada beberapa jurnal internasional kita coba publish. Ya, kemudian termasuk buku ini ada dua ini edisi yang pertama. Oke. Ya, edisi pertama saya menceritakan dari tim kita ada se-Asia Tenggara. Saya menceritakan tentang Aceh itu hanya tentang Gunung Loser. Oke. Jadi wisata burung menjadi 100 lokasi terbaik se-Asia Tenggara sesuai dengan judulnya itu. Ini semuanya berarti 100 lokasi terbaik di Asia Tenggara. untuk melihat burung. Untuk melihat Ah, burung khususnya betul. gitu ya. Dan di sini ada Bang Agus yang berkontribusi juga, Agus Nurza Zulkarna ini, good people ya. Jadi Bang Agus benar-benar berkontribusi nih untuk penulisan buku ini, pasti Ya. dari hasil riset yang dilakukan ya Bang ya. Ya. Itu gimana sih Bang proses risetnya, proses dari melihat ragam aneka burung ini, gimana tuh Bang? Nah, itu kemudian setelah kita lakukan ini, Mm-mm. risetnya tadi juga kita dapat berapa funding ya, termasuk kita peralatan teropong ini kita nggak beli. Ini Oke. alhamdulillah ya kita dapat support juga Benar. dari lembaga-lembaga internasional gitu. Mm-mm. Nah, kemudian hasil berikutnya kita sudah mandiri ya, karena tamu-tamu kita datang kan bayar. Betul. Nah, kita sudah terima tamu, udah mendapatkan hasil dari situ, kita lakukan sambilan wisata, kita lakukan riset. Oke, Nah, berarti jadi- sambil bawa wisatawan sambil riset juga. Iya, Oke. gitu. Nah, kemudian setelah itu kita masuk lagi ke edisi kedua. Mm-mm. Nah, kemudian saya tambah dengan lokasi wisata baru yang di Simelu.
Pulau Simelu. Jadi di buku edisi keduanya ada 125 lokasi terbaik di Asia Tenggara termasuk Simelu dan Termasuk Simelu Aceh Loser. gitu ya. Nah, jadi 2. Nah, di sini saya menceritakan tentang 2 lokasi terbaik untuk Aceh, khususnya di Simelu sama Gunung Loser. Loser. Wow, menarik banget. Tapi boleh dong Bang disingkat sedikit gitu hasil dari riset buku ini. Gimana tuh Bang? Nah, kalau di sini kan, Heeh. ini ada nih Simelu Island-nya. Heeh. Nah, di sini kita untuk di buku ini kita lebih menceritakan ada burung yang paling terancam punah di dunia. Bisa kita lihat itu di Pulau Simelu. Wow. Ini ada merpati perak namanya. Merpati perak. Iya. Hanya bisa dilihat itu cuma di Simelu. Simelu yang paling mudah saat ini. Wah. Gitu. Jadi teman-teman di luar negeri wisatawan mau datang ke Simelu untuk melihat ini, dan di samping juga ada burung-burung yang jenis endemik Pulau Simelu. Wah. Jadi ada sekitar 4 yang sudah sah bernama Simelu. Burungnya langsung misalnya seperti Simelu parrot ya, atau langsung burung namanya kayak kakatua gitu ya. Simelu gitu, ada burung hantu Simelu atau Simelu Scops Owl namanya gitu. Jadi memang khusus dia sudah ada. Khusus sudah ada. Kalau yang di Gunung Loser seperti ini juga, di Gunung Loser National Park ada Oh, di burung. sini juga include yang Iya. di Loser juga ya? Iya, Oke. jadi ada 2 edisi. Kalau di sana cuma 1 Loser saya aja. tulis. Nah, di sini ada sekitar 20-an endemik yang bisa kita lihat di kawasan Gunung Loser. 20-an endemik di Loser. Ya, termasuk subspesies. Kalau dalam bahasa biologi itu ada endemik yang murni, ada tapi ada subspesies dari spesies yang lain. Ini Pia masih bingung nih, burung-burung ini hanya ada di sini yang jenis-jenis yang Abang sebutkan tadi, atau Ya. memang sebenarnya di luar Aceh gitu, luar Indonesia juga ada, gimana tuh Bang? Nah, jadi khusus yang di 2 buku edisi ini, Heeh. saya lebih menulisnya burung yang endemik hanya ada di Pulau Sumatera dan Aceh. Oke. Jadi di Aceh itu kalau untuk di kawasan Pulau Sumatera Heeh. ada 2 spesies kunci utama yang memang namanya sendiri burung Aceh. Apa aja tuh Bang? Itu namanya satu ada sempidan Aceh, Oke. kemudian satu lagi ada Aceh bubul. Oke. Jadi ada 2 yang memang paling endemik dia, hanya ada di Aceh gitu. Kemudian ada di Pulau Simelu, ada Simelu parrot, ada Simelu burung hantu Simelu ya. Gitu. Betul. Jadi memang namanya di Simelu. Wah, seperti jadi itu. langsung namanya Simelu, atau tadi bahkan ada 2 jenis burung yang hanya ada di Aceh, Aceh. itu namanya juga ada sebutan Acehnya Iya. gitu ya. Jadi bisa kita promosi juga Aceh Iya. melalui fauna burung ini hingga ke mancanegara, khususnya Betul. di dalam buku ini riset dari Bang Agus dan teman-teman. Luar Iya. biasa banget, keren banget Bang Agus ya. Pastinya nanti ke depan mungkin akan ada temuan-temuan baru lagi ya, burung-burung yang lebih unik-unik lagi. Nanti mungkin ada buku edisi ketiga ya, kita tunggu ya Bang Agus Tapi ya. buku ini nggak ada dijual di Indonesia. Oh iya. Tidak ada dijual di Indonesia. Oke, terus gimana dong kalau mau baca buku ini tuh Bang? Jadi, Gimana caranya? karena memang target pasarnya yang suka untuk melihat satwa ekowisata, khususnya burung ya, itu memang bangsa pasarnya di luar Indonesia. Jadi buku ini kalau paling dekat itu di Singapura. Di Singapura. Jadi teman-teman kalau mau beli buku ini ke Singapura dulu ya. Kecuali online ya. kayak Berarti gitu. nggak ada e-booknya atau gimana Bang? Nggak ada ya? Tidak ada. Karena memang betul-betul Langka juga ya. lumayan berarti ini, ya. karena yang kebetulan yang edisi pertama kita publish itu di tahun pertama langsung sudah habis kopi, di tahun pertama langsung udah. Makanya ini antara buku edisi Limited pertama edition sama juga ya kedua itu berarti hanya ya? jeda cuma 1 tahun. Jedanya cuma 1 Iya, tahun. Dan karena ini di pasti pertama udah karya-karya langsung laku. terbaik dari para riset yang luar biasa, banyak banget tadi ya autor-autornya ini yang turut berkontribusi, luar biasa banget. Mungkin teman-teman kalau mau tahu isi buku ini bisa langsung jumpain Bang Agus aja atau DM Instagramnya gitu ya, karena nggak bisa beli gitu ya. Oke, kita bahas lagi tentang Discover Nanggro. Discover Nanggro ini sekarang akhir-akhir ini lagi gimana tuh Bang? Apakah masih aktif, masih terus mempromosikan Aceh atau gimana tuh Bang? Ya, berhubungan dengan Dubai Expo di tahun 2021 yang akan dilakukan di akhir Oktober ini, Apa namanya tadi? Dubai Expo. Dubai Expo. Dubai Oke. Expo. Jadi pemerintah Provinsi Aceh juga punya satu stand Betul. di area Dubai Expo. Nah, kita sekarang sedang persiapan untuk ngisi stand itu, Pia. Oh, berarti Discover Nanggro juga ikutan? Discover Nanggro juga menjadi bagian dari pemerintah Aceh untuk juga menghandle isi stand tersebut. Insya Allah dalam minggu depan kita akan jalan keliling Aceh untuk mengambil destinasi terbaru, utamanya Pulau Aceh. Kan ada Uni Arab Emirates mau kerjasama ya dengan pemerintah Aceh, pemerintah Indonesia. Juga kita akan memfokuskan beberapa destinasi yang ada di Pulau Banyak. Jadi insya Allah Discover Nanggro dalam minggu ini, dalam minggu ini
kita akan berangkat ke Aceh Singkil Pia untuk persiapan ke Dubai itu. Wah, berarti Discover Nagro ikut mempersiapkan juga ya untuk Mempersiapkan. nanti Expo khususnya Aceh di Dubai Expo gitu ya. Luar biasa banget. Bang AA nih, kalau tadi kan udah sempat kita lihat video yang tadi ya, belum sempat terjawab juga nih tentang gimana responnya wisatawan mancanegara khususnya yang datang ke Aceh setelah sebelumnya banyak mendengar desas-desus yang tidak enak, itu setelah berkunjung ke Aceh gimana tuh responnya? Ya, kebanyakan orang yang sudah berkunjung ke Aceh itu dia akan bilang, wah ternyata tidak seperti yang saya baca, tidak seperti yang saya dengar, dan tidak seperti yang saya lihat di media. Nah, di orang Aceh sendiri kita punya kewajaran itu. Contoh misalnya, kalau mereka mayoritas mencari tahu dari googling kan, dari internet kan, dan sistem algoritma internet itu kan dia membaca apa yang paling sering ditulis orang. Betul. Sekarang ketika dibandingkan seberapa banyak blogger wisata dan wartawan. Nah, wartawan ya tugas mereka dan kerjaan mereka ya buat berita dong, senyentrik mungkin, menarik mungkin. Jadi kebanyakan tuh mereka menuliskan soal ya, kalau berbicara soal Aceh, soal cambuk, ganja, mesum, khamar, hal-hal yang seperti itu tuh. Nah, Google juga membaca algoritma yang itu duluan. Karena ada beberapa media online yang menulisnya itu semua. Yang sama, oke. Biasanya media kita kan misalnya Bang Agus adalah media induk, saya adalah anak-anak yang lain. Jadi kalau Bang Agus nulis berita, kita biasanya media sekarang ya, kita langsung copyright sumber by Bang Agus gitu biasanya. Jadi copyright Google membaca itu. Jadi ketika orang buka, mungkin Pia boleh coba tes buka Google Aceh, yang keluar tuh Masjid Raya, selebihnya Cambu, bla 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 bla, tanaman ganja, bla 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 gitu-gitu doang. Nah, ini yang juga kita dari teman-teman komunitas pariwisata yang meng-hire, kita untuk meng-hire teman-teman blogger wisata untuk menulis. Betul. Supaya Google mampu membaca hal-hal yang positif soal Aceh. Jadi mungkin orang harus nyari keyword yang agak sedikit detail nih. Aceh destinasi atau 10 the best of destination in Aceh mungkin. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia akan destinasi terbaik di Aceh. Atau memang harus mungkin keywordnya agak lengkap sedikit ya Pia. Karena kalau kita masih berbicara Aceh, honestly ya Google adalah mesin adalah sistem. Mereka membaca apa yang orang input. Jadi dia mengcoding data lebih banyak yang ya seperti itu. Makanya kembali lagi ke tugas kita ya, Ke tugas sebagai kita tadi. anak-anak muda, semua masyarakat khususnya untuk banyak-banyakin posting-posting atau segala macam di media, Di media ya. media online itu khususnya yang bagus-bagus, yang baik-baik gitu ya. Biar kembali lagi ke tadi, wisatawan semakin banyak dan semakin tertarik untuk berkunjung. Benar Pia, Gitu ya, benar. luar biasa banget. Kita kembali lagi seperti ini ya, mengulang cerita gitu ya. Oke, Bang Agus nih kalau untuk ngomongin tentang burung lagi nih, Bang Agus ya. Bang Agus, kalau untuk lagi yang sekarang ini, lagi masa pandemi kayak gini, masih terus riset burung atau gimana tuh? Ya, kita riset tetap. Kebetulan kita sudah ada kaderisasi ya di desa-desa binaan. Oh, udah ada. Sudah ada, itu termasuk di kawasan daerah Gayo, itu di Takengon, tepatnya Takengon ada desa Hakim Bali Bujang namanya. Kita sudah mengembangkan wisata khusus berbasis masyarakat. Namanya ini sekarang Burmulo Forest, saya pakai bajunya. Burmulo Forest. Itu Park. Forest. Itu memang nama gunung, satu bukit di sana namanya Burmulo. Di daerah mana tadi, Bang? Di daerah Kampung Hakim Bali Bujang. Balai Bujang itu Ya, daerah daerah Takengon. Takengon. Nah, kalau ada Oke. tulisan Gayo, Tanuh Gayo di Takengon, nampak itu di baliknya memang bukitnya, dekat dengan tempat wisata Burtelege. Nah, kemudian kita di samping teman-teman ada yang giat di sana, juga kita buka edukasi wisata untuk anak-anak. Oh, anak-anak. Iya. Mungkin anak-anak malah lebih ini ya, lebih kayaknya tertarik, excited gitu untuk lihat burung-burung ya. Nah, jadi wisata anak-anak juga kita buat itu juga paket juga gitu, dan memang orang tuanya sekarang sudah sangat berminat gitu untuk Nih melihat. ada anak-anak ya di visual juga. Ya, betul. Ini kegiatan wisata bareng keluarga gitu, Bang? Iya. Di Burmulo. Burmulo Forest. Jadi kita open trip ya, mereka membayar, memberikan kontribusi untuk kita, tapi bisa menikmati wisata alam sambil belajar. Wah,
Wah, Jadi menarik banget. anak-anak Keren, keren. bisa keren. antusias untuk melihat burung di alam sama satwa-satwa liar lainnya. Ada juga tupai terbang, di situ ada kedih ya yang endemik juga gitu. Nah itu yang bisa sering dilihat, diamati. Nah mereka juga jadinya bisa memahami bagaimana pentingnya menjaga alam, lingkungan supaya satwa liar dan burung-burungnya bisa terjaga. Betul. Ini selain mungkin wisata keluarga, bisa juga mungkin sekolah-sekolah gitu ya, Iya. kayak study tour ke Iya hutan benar, tepat gitu sekali. untuk Jadi melihat. ekstrakurikuler ke depan, anak-anak kita harapkan mungkin nanti dari sekolah-sekolah sudah bisa mengambil paket kita juga gitu. Jadi tidak hanya belajar di kelas, tapi langsung belajar di alam, Di alam, dan mendapatkan ya memang apa ya? experience yang experience nyata yang gitu ya. nyata. Betul. Jadi langsung betul-betul melihat. biasanya kan kalau wisata ini cenderung dengan tanda kutip datang ke tempat wisata, fotonya ngantri malahan. Iya betul. Foto ngantri terus pulang. Ngantri pulang. Jadi tidak mendapat experience yang memang betul-betul menikmati wisata gitu. Nah, Dan di kok sini bisa di ya, Bang, sini ya? bisa. Tapi bahaya nggak sih Bang untuk anak-anak itu kan di hutan ya, benar-benar masih alami, itu gimana Ya. tuh Bang? Mudah-mudahan kita safety. Karena lokasi-lokasi yang sifatnya memang berbahaya kita tidak masuk. Nah, yang kita lihat dari sisi umur, gitu. Kemudian ada daerah-daerah tertentu memang sengaja memang di daerah yang kawasannya agak semi ekstrim, kita memang lalui sengaja memang. Tapi kita pakai safety. Safety. Gitu. Jadi ada tali temalinya juga gitu. Jadi anak-anak bisa dapat sensasi bagaimana merasakan jungle trek di hutan. Wih, menarik banget ya seperti Good itu. People ya. Jadi buat teman-teman keluarga yang mungkin bosan juga untuk berwisata di tempat-tempat yang mungkin kayak hits di Instagram Ya. dan segala macam, ternyata kalau wisata di hutan gitu ya, di alam itu terutama anak-anak pasti tertarik banget, menarik banget dan pasti bakal seneng banget ya, Ya, sambil ya. belajar juga pastinya. Dan pastinya lebih mengenal alam, lebih berani pastinya ya, melatih keberanian. Kami sudah mendapat kisah suksesnya juga Wah, dari situ. gimana tuh, Bang? Jadi kalau biasanya kami mencoba untuk mengedukasi orang tua supaya tidak memelihara burung dalam sangkar, tapi pasca anak-anak sudah ngikut berpartisipasi sama kita, ikut menikmati alam sama kita, yang orang tuanya memiliki burung peliharaan, justru anaknya yang menjadi pemicu supaya ayo Dilepas. ini kok burung dipelihara di kandang. kenapa tapi nggak kita udah di belajar alam? ini kan dia di alam gitu. Iya, ya. betul. Jadi akhirnya orang tua sedikit ya terpaksalah merelakan burung di dalam sangkar itu bisa lepas. Gitu. Jadi Feedbacknya ini ya. ini memang yang kita cari manfaat lain ya untuk bisa melakukan perlindungan. Betul. Nah, Jadi gimana sih Bang sebenarnya burung itu nggak boleh ya disangkar gitu ya? Atau gimana tuh? untuk spesies-spesies tertentu dengan jumlah populasi tertentu ya memang sudah ada aturannya. Oh. Sudah ada aturan undang-undang perlindungan satwa liar di Indonesia sudah ada, termasuk juga ada undang-undang internasionalnya. Itu melalui CITES sudah ada, juga IUCN gitu. Jadi sudah kalau mau ada. melihara burung lihat dulu ya Bang ya? Ya spesies apa dulu Spesies gitu. apa dulu. Bahkan kalau sekarang kita juga ngikut untuk mensupport di kawasan dataran tinggi Gayo, terutama yang sudah jalan itu di Kabupaten Banda Meriah. Kita mencoba untuk melakukan perlindungan burung di kawasan kebun kopi. Gitu. Jadi kebun kopi yang ada di Gayo, kita coba untuk melakukan perlindungannya supaya kebun kopi kita itu sudah ramah burung dan tidak ada menggunakan untuk Racun gitu racun atau apa? serangga gitu ya. Jadi bioindikator alaminya itu adalah burung yang makan. Tapi kalau misalnya sering digunakan insektisida atau pestisidanya gitu, jadi yang ada bisa tercemar juga ke kopi. Dan akhirnya kopi kualitasnya menurun. Nah, seperti itu. Oke, dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, menarik banget ceritanya, keren-keren banget Tapi ya itu tentang keren tuh, Bang. Kalau burung bisa tadi, buat tentang alam dari Bang Aan. Untuk Good People jangan kemana-mana, masih di Yang Terbaik. Kita mau dengerin dulu satu lagu dari Samuka. Sudahi semua bicara, ingin segera berdoa, dan pagi menjelang melahirkan mentari pagi, dan sudahi semua prasangka. Dunia berputarlah saja, rekam peristiwa
mencoba menjadi bahagiamu sendiri. Sudah lupakan semua derita, doa semesta menjaga, luka akan hilang perlahan terobati. Belajar memahami masa depan, takkan yang disimpan akan tenang, melahirkan sebuah nada indah, mencoba menjadi bahagiamu sendiri. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Ayo terus jaga diri kita dan keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Tingkatkan juga kekebalan tubuh kita dengan cara perbanyak konsumsi sayur dan buah yang tinggi vitamin. Rutin berolahraga, cukup tidur, serta hindari stres dalam bekerja. Mari selalu terapkan protokol kesehatan dan gunakan masker. Bersama kita lawan virus COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Lihat dunia dari sebuah sisi yang tak terlihat, motivasi, inspirasi untuk jadi yang terbaik. Masih di yang terbaik dan pastinya masih barengan dengan Pia di sini dan ditemani sama Semuka, dan pastinya barengan dengan bintang tamu kita hari ini ada Bang Agus dan juga Bang Aan dari Discover Nanggro. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi, lanjut ya Bang Aan nih. Kalau tadi kan kita udah lihat videonya keren-keren banget tuh ya, konsepnya dapet banget. Itu memang teman-teman dari Discover Nanggro memang ada project bikin film kayak gitu ya, atau maksudnya kayak film dokumenter gitu atau gimana tuh konsepnya? Ya, karena kita memang bermain di industri fokus perfilman, jadi yang kita lakukan biasanya itu adalah tetap menyatu sama alam. Kita berpikir adalah suasana yang bagus,
kita pengen orang-orang merasakan apa yang kita rasakan. Betul. Mungkin nggak bisa asli karena view-nya, jadi mungkin visual. Kalau berbicara visual mungkin cuma 50% rasa seperti asli. Kalau kita bisa lihat burung yang kita belum pernah lihat, rasanya itu sangat bangga, ya paling ya Bang Agus dan teman-teman cuma bisa foto kasih lihat ke kalian. Wah keren ya. Tapi itu yang melandasi kita sebenarnya ketika kita berada di tempat bagus. Kalau Bang Agus mereka kan berfokus di burung. Kalau di kami kita secara objeknya itu lebih luas konservasi, cuman tidak yang sangat-sangat spesifik banget. Meliput gajah, orang hutan, juga binatang-binatang atau tanaman-tanaman yang juga hampir punah, yang menurut kita itu juga perlu edukasi. Tahun ini kita sedang berfokus di penyu, dan di harimau. Kita baru mempelajari juga trekking harimau, mereka nomaden, apa segala macam. Seru. Yang pertama adalah karena kesenangan sendiri. Akhirnya kita menjadikan itu konten kan. Artinya kita ya mencoba membuat itu dalam bentuk visual yang orang-orang juga bisa merasakan, dan kita mengirim opini nih sebenarnya. Soal kayak tadi yang habit, misalnya kita angkat kasus gajah, manusia versus gajah sering di kampung-kampung. Kalau di kampung contoh nih ya, di kampung yang pergunungan itu kan ada banyak gajah. Nah, itu mereka percaya kalau setelah panen itu harus ada beras yang diberikan ke gajah, bla 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 bla. Kalau enggak nanti gajahnya akan turun, terus ngamuk, marah, apa, hancurin dapur apa segala macam. Nah, hal-hal seperti itu kan tentunya itu sudah dilakukan. Nah, itu tadi yang saya bilang, ketika kita di era zaman modern ini ingin mempelajari soal gajah, berbicara soal animal abuse, bla 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 segala macam, orang-orang nenek moyang kita dulu udah setentram itu loh dengan makhluk hidup lain, manusia dengan gajah, manusia dengan harimau, manusia dengan singa, manusia dan buaya, manusia dan ular. Jadi di lain daripada sisi komersil dari kami untuk menghidupi operasional, kita juga misi kita sebenarnya tetap campaign. Kalau to be honest, berbicara soal finance, berbicara soal profit mungkin tidak seberapa. Tapi kepuasan yang kita dapetin ini, Pia, yang memang belum tentu, ya mungkin di umur saya sudah memasuki 35, saya nggak akan bisa lagi. Di umur saya udah 45, saya nggak akan bisa lagi seperti ini gitu. Landasan kita dan teman-teman komunitas juga bergerak, cuman ya kita nggak pengen masa tua habis jalan karena macet di lampu merah lah gitu bahasanya ya. Jadi kita coba melakukan sesuatu yang sudah ada orang melakukan atau orang yang belum melakukannya. Kayak sekarang kita sedang fokus penyu, dan kan dia musiman sifatnya nih. Gajah, dia sama kayak apa ya? Ya sama kayak kita juga lah. Aku pikir mereka nanti di sini aku pelajari banyak soal manuskrip zaman juga yang coba dari ada hikayat-hikayat Aceh yang mempertunjukkan bahwa keagungan alam di masa itu sudah punya satu relate yang bagus dengan manusia, Pia. Seperti kita mengulik dari beberapa tulisan-tulisan ulama zaman, kemudian kita coba melakukan implikasinya. Suka menjadi pemecah masalah bagi orang-orang yang mungkin kebanyakan orang-orang belum pernah berpikir soal itu. Ya, jadi wajar-wajar aja kalau ada orang mikir ya ngapain sih itu, nggak ada fungsi apa segala macam. Tapi bagi orang yang klop, orang yang wow, this is amazing yang gitu loh. Ya, Yang sama-sama orang yang ngerti tahu, ya, wow, gitu. this is amazing. I need this kind of people gitu yang kayak jadi itu sebenarnya kita mencoba, karena kita main juga di industri perfilman dan pariwisata. Jadi kita mencoba memvisualkan apa-apa yang kita lihat, Pia, supaya orang-orang juga dapat edukasi. Tapi kalau teman-teman good people mau nonton nih video-video karya-karya dari Discover Nanggro, mungkin biar bisa lebih cinta lagi terhadap Aceh, itu bisa nonton di mana tuh, Bang Aan? Itu ada di YouTube channel Discover Nanggro, Oke. sama di YouTube channel Dinas Pariwisata Aceh. Bisa nonton di YouTube channelnya Discover Nanggro dan juga di YouTube channelnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh gitu ya. Atau bahkan bisa dulu kepo-kepo foto-fotonya dulu mungkin, atau trailer-trailer videonya gitu ya, bisa di Instagramnya Discover Nanggro. Bisa juga ya Bang Aan ya? Bisa. Oke, tapi kedepannya nih ada rencana apa lagi nih dari Discover Nanggro? Ada project apa lagi? Ada project kita ke depan ini adalah kan sejauh ini kita mulai memasuki masa rehabilitasi dari COVID ya. Betul. Dan Discover Nanggro kan juga main ke dunia event. Jadi kita coba pengen menerapkan apa itu CHSE,
Oke. CHSE ke pelaku-pelaku dan stakeholder pariwisata, dan Discover Nongro ke depan akan berfokus kepada tourism adventure. Betul. Jadi begitu Kemenpar mengeluarkan wacana tourism adventure, jadi itu sangat cocok dengan visi dan misi kita yang juga bermain ya, yang kayak kita bilang tadi lah, orang-orang ke tempat wisata alam nggak untuk antri foto Iya. ya. Jadi Benar-benar untuk menikmatinya memang ya. what is the real life kayak gitu. Betul, Tapi kebanyakan merasakan. sekarang Mm-mm. orang ke Iya. tempat wisata buat itu gitu. Jadi Betul. disayangkan. Tapi campaign CHSE tadi benar-benar harus diterapkan ya, Harus biar kita terapkan. pariwisata ini Ya, kembali lagi biar bangkit kembali setelah bangkit. pandemi ini nantinya gitu Bang An ya. Benar. Oke, kalau dari Bang Agus nih, Bang Agus nanti ke depan akan ada project apa lagi nih Bang? Mau bikin buku ketiga atau gimana? Mungkin atau ada lagi terus campaign yang tadi bawa adik-adik gitu, gimana tuh Bang? Nah, kalau kita sendiri melalui komunitas Aceh Border, kita banyak mimpi, kan? Bukan hanya di buku saja, tapi juga kita pengen memperluas lagi ya, ekspansi untuk kegiatan kita itu bisa menjadi bagian contoh untuk desa-desa yang lain. Betul. Gitu. Nah, kita juga ada buku yang lagi sedang kita garap, ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan cepat ya untuk buku Burung Aceh. Gitu. Jadi kita akan menampilkan foto-foto selama kita dokumentasi burung di alam Aceh, akan kita publikasikan, dan nantinya juga menjadi acuan untuk wisatawan-wisatawan yang datang ke Aceh itu bisa menjadi panduan gitu. Betul. Ketika datang ke hutan Aceh, termasuk nanti pelaku-pelaku wisata yang ada di lokasi kawasan hutan, dia bisa langsung bisa melihat belajar seperti di anak-anak gitu juga kan. Nah, jadi guide-nya juga sudah bisa mandiri nantinya. Itu seperti di video itu ada juga anak-anak yang memang sudah sangat antusias ya kan, dengan saya pikir kalau misalnya nanti sudah ada buku saku ya mereka juga hingga ke depannya nanti mereka dewasa dia tetap makin bisa menghargai lagi alam Aceh. Balik lagi kalau dari kecil itu udah langsung dibawa ke alam, melihat langsung burung-burung gitu ya, berbagai jenis burung yang ada di Aceh, itu pasti nanti begitu besar lebih cinta lagi terhadap alam Aceh gitu Bang Harapan ya. kita seperti itu. Dari muda, dari kecil, dari belia sudah kita ajari untuk betul-betul menghargai alam. Betul, itu dia yang paling penting ya Bang Ya. ya, cinta alam dari kecil gitu Bang Agus ya. Oke Bang Agus, kalau dari teman-teman komunitas Border tadi itu ada berapa orang sih Bang? Komunitas kita kalau dulunya sampai ada sekitar 30-an, tapi karena kita kan juga ada bekerja sama sama fakultas gitu kan dari USK. Nah, di Universitas Syah Kuala juga ada bergabung sama kita gitu dari UKM ya namanya. Unit kegiatan mahasiswa itu di kedokteran hewan Unsia salah satunya, juga ada di UIN, ada teman-teman di UIN juga ada bergabung. Nah, ini terkadang ada yang memang kan USK sendiri juga mahasiswanya ada yang dari Aceh, dari Sumatera Barat, misalnya ada Sumatera Utara. Nah, ini berganti terus dia. Iya, gitu. jadi nggak yang tetap gitu ya Bang tapi ya. alhamdulillah mereka setelah balik ke daerah masing-masing juga menerapkan, masih mencoba untuk melakukan penggalian di kawasan yang dia domisili gitu. Betul. Yang penting cinta dulu ya Bang ya. Jadi kalau daerahnya di mana aja bisa ya Bang ya. Betul, tepat sekali. Oke, yang pastinya tujuannya pada akhirnya memajukan pariwisata Indonesia khususnya ya Bang ya. Melalui alam yang ada. Melalui alam yang ada, dimanapun dan kapanpun bisa ya Bang ya. Oke, Bang Agus nih harapan dong kasih ini untuk good people mungkin yang mungkin masih tabu gitu, masih nggak ngerti terhadap burung gitu Bang. Silakan Bang kasih motivasi sedikit. Ya, itu untuk good people yang ada nanti kita untuk burung sendiri ya. Ini sebenarnya menjadi bioindikator alami. Jadi burung ini menjadi bagian penjaga lingkungan kita. Nah, jadi harapan kita ketika rantai makanan ya, rantai makanan atau mungkin piramida rantai makanan kita yang sudah kita pelajari dari sejak kecil gitu kan. Nah, itu betul-betul kita coba lestarikan gitu. Jadi alam terjaga, burungnya juga lestari, semuanya bisa menjadikan alam kita ini menjadi menarik gitu. Termasuk bisa menjadi wisata juga, menguntungkan
kita sendiri gitu. Jadi alam terjaga, wisatawan makin meningkat juga, otomatis Menguntungkan lagi masyarakat kita juga lagi. menguntungkan. Wah, Nah, menarik seperti banget itu. nih. Terakhir dari Bang Aan nih, singkat saja kasih motivasi untuk good people, mungkin yang masih bingung atau masih belum mau berwisata ke alam, ayo Bang silakan. Ya di Aceh kalau nggak mau berwisata ke alam ya di rumah aja. Iya, di rumah aja. Mau nge mall, Iya. mau punya mall, Betul. mau ke studio Netflix, Iya. mau ke bioskop Netflix dong. Betul. Ya kepada teman-teman generasi muda. Tapi kan sekarang budaya alam itu kan sudah banyak Pia. Mungkin Pia pernah dengar anak-anak senja-senja tai ayam. Anak senja itu ya. Jadi ya anak-anak senja. Saya pribadi support mereka karena memang anak Aceh sebaiknya harus punya kesadaran dan punya rasa cinta alam yang lebih besar ya daripada teman-teman di luar. Betul. Tapi pada faktanya sekarang malah kebalikan nih. Teman-teman yang dari luar Aceh, dari Jakarta Pusat yang serba Dari megapolitan, jauh-jauh gitu, betul. metropolitan yang nggak pernah lihat gunung apa segala macam pas ke Aceh tingkat pemeliharaannya lebih bagus, mereka nggak buang sampah. Betul. Dan orang-orang Aceh sendiri masih punya edukasi yang harus lebih ditingkatkan terhadap tempat wisata, budaya kita dan juga habit kita untuk menjaga alam sih. Betul. Kalau orang lain aja, orang luar Aceh aja cinta terhadap Aceh, anak muda Aceh kenapa enggak gitu Iya. ya. Oke deh, untuk good people kita sudah di akhir acara ini ya. Terima Wow. kasih banyak Bang Aan dan Bang Agus sudah hadir di acara kita yang terbaik ya. Terima kasih, semoga ke depan lebih bisa lagi mempromosikan Aceh hingga ke luar negeri gitu ya. Terima kasih Bang Aan dan Bang Agus. Untuk good people jangan lupa terus saksikan yang terbaik setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis jam 2 siang. Pastinya hanya di TVRI. Akhirnya saya Yulia Usfa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan apa arti di balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang terbuai asmara. Adakah satu arti di balik tatapan, tersipu malu akan sebuah senyuman, membuat suasana menjadi nyata. Begitu indahnya dia, seperti apa yang selalu ku nantikan, ku inginkan. Dia melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Tanpa buat kata kau curi hatiku, dia tunjukkan dengan tulus cintanya. Terasa berbeda saat bersamanya, aku jauh